Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala, la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempurnaan nikmat sehingga kita bisa hadir memenuhi panggilannya. Di waktu subuh yang ceria, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di rumahnya. Dan Allah telah menjamu kita sekalian dengan nikmat yang berupa as-sakinah, ketenangan, ya, ketenangan jiwa, masya Allah. Yang kedua, Allah jamu kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walhal keselamatan manusia itu karena rahmat Allah. Yang ketiga, Allah jamu dengan maghfirah, yaitu Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita beserta dengan langkah-langkah kaki, ya, ke masjid, ke mushola ini, maka setiap langkahnya diampuni dosanya dan dinaikkan derajatnya. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menjamu kita dengan mengumpulkan kita dengan para malaikat yang bersop-sop ke langit, ya, mata kita tidak bisa melihatnya, dan nama-nama kita diagung-agungkan di majelis para malaikat, fulan bin fulan, fulan bin fulan, dan seterusnya. Alhamdulillah. Yang kedua, hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana tadi ayat yang saya bacakan, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala, sempurnalah, ya, sempurnalah kalimat Tuhanmu, yaitu Al-Qur'an. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan. Yang kedua adalah sidqan, yang berupa kebenaran. Jadi kalimat Tuhan Al-Qur'an itu telah sempurna, ya. Yang kedua adalah Al-Qur'an sebagai suatu kebenaran. Wa adalah, yang ketiga, Al-Qur'an sebagai suatu bentuk keadilan. La mubaddila li kalimatihi, siapapun tidak ada yang mampu untuk mengubahnya. Wa huwas samiul alim, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar dan maha mengetahui. Yang dalam hal ini, ya, yang pantas kita renungkan, pertama, renungkan bahwa kita sebagai hamba yang harus bersyukur karena Allah telah memberikan kepada kita, yaitu suatu kitab, ya, memberikan kepada kita Al-Qur'an yang di dalamnya penuh kesempurnaan. Sempurna apanya? Sempurna dalam kebenaran. Tidak ada satupun ayat daripada Al-Qur'an yang salah, ya. Jangankan salah arti atau jangankan salah konten, ya. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an begini. Enggak. Semua pernyataan dalam Al-Quran adalah pasti benar, dan kebenaran Al-Quran adalah mutlak. Janji-janji dalam Al-Quran adalah benar, dan larangan-larangan dalam Al-Quran adalah benar. Janji-janji dalam Al-Quran adalah merupakan petunjuk agar manusia dapat mencapainya. Sedangkan larangan-larangan Al-Quran adalah penuh mafsadat agar manusia bisa menghindarinya. Wa adla, Al-Quran itu penuh dengan keadilan, adil dalam setiap hukum-hukumnya, ya. Tidak ada hukum Allah yang mendolimi, tidak ada hukum Allah yang pilih kasih, ya. Kalau
manusia ya bisa pilih kasih, tetapi hukum Allah tidak pilih kasih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, seandainya anakku ya Fatimah itu mencuri, maka pasti akan saya potong tangannya. Apa itu artinya? Artinya Rasulullah SAW siap ya menegakkan Al-Quran dengan seadil-adilnya. Walaupun anaknya sendiri yang salah, tapi diberikan hukuman yang sama sebagaimana hukuman yang diberikan kepada orang yang lain. Bagaimana dengan kita hari ini? Ya, kita melihat bagaimana praktek-praktek hukum yang tidak adil. Ya, kalau orang yang dekat ya dibebaskan, kalau orang yang dibenci dicari-cari kesalahan, kan gitu ya manusia, kebanyakan manusia begitu. Tapi Allah dan Rasulnya telah menegakkan daripada kebenaran dengan penuh keadilan. La mubaddila li kalimatihi, tak ada seorang pun yang mampu mengubahnya. Jangankan mengubah isinya, mengubah tulisannya, diganti dengan tulisan atau kata ya, mengambil diksi yang berbeda tapi maknanya sama, itu aja nggak bisa. Allah sudah memilih kata-kata yang tepat sampai titik komanya. Seandainya Anda ya akan membaca Al-Quran tapi ada kalimat yang berbeda, maka pasti akan ketahuan. Karena apa? Karena Allah menjadikan sebagian orang Islam menjadi hafidh. Dialah menjadi penjaga Al-Quran, hafidhul Quran ya. Makanya ini tahfidhul Quran. Jadi nanti kalian dicetak menjadi penjaga Al-Quran ya, hafal Al-Quran, sehingga nanti apabila ada kesalahan Anda akan segera bisa meralat, oh ini ada kesalahan, laporkan ke ke percetakan ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. La mubaddila li kalimatihi juga bermakna tidak ada yang mampu untuk menggantikan. Maknanya menggantikan huruf-hurufnya, bahkan seandainya ada orang yang kemudian mengganti Al-Quran, menambahi Al-Quran dengan surat-surat yang lain, pasti konangan ya. Dulu ada segelintir orang yang mencoba untuk mengubah Al-Quran, ditambah dengan surat. Ada 3 surat yang ditambahkan ya, surat Al-Muslim salah satunya ya, di Quran online. Maka hati-hati ya, Quran online ya, itu hati-hati, karena banyak orang-orang yang menjadi yang tidak suka kepada Al-Quran, mencoba untuk merekayasa. Tetapi makar-makar mereka semua dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang sikap kita bagaimana terhadap Al-Quran? Ada 3 golongan orang yang bersikap terhadap Al-Quran, yaitu pertama adalah zalimul li nafsihi ya. Jadi orang pertama adalah mereka yang zalim terhadap dirinya sendiri, artinya menolak terhadap Al-Quran. Yang kedua adalah Muktasid adalah orang yang pertengahan ya. Yang ketiga adalah sabiqum bil khairatim biiznillah, yaitu orang yang cepat merespon terhadap Al-Quran. Nah, semoga kalian semua itu adalah orang-orang yang sabiqum bil khairat, orang yang tidak ragu lagi ya, putuskan hidup ini untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, karena petunjuk Allah pasti benar, ya kan? Maka apalagi sudah nggak boleh sami'na wa pikir-pikirna, sehingga nanti lama ya ketinggalan. Maka pasti kita akan diselamatkan oleh Allah apabila kita mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian
apa yang dapat kami sampaikan, semoga Allah memberikan petunjuk pada kita ke jalan yang benar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.